Kebijakan pemasaran internasional. Yang pertama, ada bahasa. Dengan bahasa, kita harus mempertimbangkan apakah budaya nasional didominasi oleh budaya konteks tinggi atau budaya konteks rendah. Konsep tersebut berkaitan dengan keseimbangan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, ada agama. Sifat dan kompleksitas dari agama-agama pada pasar internasional cukup beragam. Organisasi perlu memastikan bahwa produk dan layanan mereka tidak menyinggung, melanggar hukum, atau tidak menyenangkan bagi bangsa setempat. Yang ketiga, ada nilai dan sikap. Nilai dan sikap berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, di Prancis, pekerja cenderung mengambil cuti selama bulan Agustus, sedangkan di Amerika Serikat, karyawan hanya boleh mengambil cuti beberapa minggu dalam setahun. Yang keempat, pendidikan. Tingkat dan sifat pendidikan di setiap pasar internasional akan berbeda-beda. Misalnya, di negara dengan tingkat literasi rendah, pengiklan akan menghindari komunikasi yang bergantung pada salinan tertulis dan akan menyukai iklan radio dengan pesan audio atau media visual seperti baliho. Yang kelima, organisasi sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat nasional diatur. Yang keenam, teknologi dan budaya material. Teknologi adalah istilah yang mencakup banyak elemen lainnya. Ini mencakup pertanyaan seperti, adakah energi untuk memberi daya pada produk kita? Yang ketujuh, hukum dan politik. Budaya sosial yang mendasari akan mendorong lanskap politik dan hukum. Ideologi politik yang menjadi dasar masyarakat akan berdampak pada keputusan kita untuk memasarkan di sana. Dan yang terakhir adalah estetika. Estetika berhubungan dengan indera kita dan apresiasi terhadap sifat artistik sesuatu, termasuk baunya, rasa, ataupun suasananya. Cara masuk ke pasar internasional. Yang pertama, internet. Yang kedua, mengekspor. Yang ketiga, perizinan. Yang keempat, agen internasional dan distributor internasional. Yang kelima, aliansi strategis. Yang keenam, usaha patungan atau joint venture. Dan yang ketujuh, manufaktur luar negeri atau anak perusahaan penjualan internasional.